Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Customer Relationship Management. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggit Nur Padilla, ada rekan saya Manda Swastika Meta dan ada Elvira Mauridi Santi. Materi pembahasan kita kali ini yang pertama ada definisi CRM dan latar belakang eCRM. Yang kedua ada manfaat eCRM. Yang ketiga ada fokus pada keunggulan kualitas layanan. Dan yang keempat ada teknologi untuk CRM. Oke, yang pertama yaitu CRM. CRM atau Customer Relationship Management adalah keseluruhan proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan pelanggan. CRM adalah sebuah proses dalam mengelola semua aspek interaksi yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelanggannya, termasuk penjualan dan pelayanan. Jadi, CRM di sini itu usaha perusahaan untuk mempertahankan customer-nya, sehingga si customer yang bersangkutan menjadi loyal dengan perusahaan terkait. Selanjutnya yaitu eCRM. eCRM atau Electronic Customer Relationship Management merupakan salah satu konsep bisnis dan teknologi yang didukung oleh sistem informasi untuk mengintegrasikan semua proses bisnis yang berinteraksi dengan pelanggan. Bentuk eCRM yang paling umum diterapkan oleh industri perhotelan adalah website. Nah, eCRM adalah CRM yang diterapkan secara elektronik dengan menggunakan web browser, internet, dan media elektronik lain seperti email, call center, dan personalisasi. eCRM juga biasa disebut dengan e-service. Selanjutnya ada 4 aktivitas pemasaran yang terdiri dari CRM melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, penelitian pelanggan berarti menentukan jenis pelanggan yang akan dipasarkan perusahaan. Ini berarti mengidentifikasi berbagai kelompok pelanggan, kayak semacam karakteristik pelanggan atau karakteristik pengguna produk tersebut. Dari pemilihan pelanggan tersebut, kita dapat melihat dari 4 aspek. Yang pertama, siapa yang kami targetkan atau siapa yang ditargetkan. Yang kedua, apa nilainya. Yang ketiga, apa siklus hidup mereka atau bagaimana siklus hidup mereka. Dan yang keempat, di mana kita dapat menjangkau mereka. Selanjutnya itu yang kedua ada akuisisi pelanggan mengacu pada kegiatan pemasaran. Nah, maksud di sini akuisisi di sini adalah bagaimana cara kita mendapatkan atau memperoleh pelanggan-pelanggan baru. Nah, pada akuisisi ini kita dapat mengambil 4 aspek. Yang pertama, targetkan segmen yang tepat. Yang kedua, minimalkan biaya akuisisi. Yang ketiga, optimalkan kualitas layanan. Dan yang keempat, gunakan saluran yang tepat. Yang ketiga itu ada retensi pelanggan mengacu pada kegiatan pemasaran. Retensi pelanggan ini di mana aktivitas ini bagaimana cara kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Retensi pelanggan dapat kita ambil dari 4 aspek. Yang pertama, memahami kebutuhan individualnya. Yang kedua, yang relevan untuk menggunakan berkelanjutan dari layanan online. Yang ketiga, memaksimalkan kualitas layanan. Dan yang keempat, gunakan saluran yang tepat. Yang keempat itu adalah ekstensi pelanggan, mengacu pada peningkatan kedalaman atau jangkauan produk yang pelanggan beli dari perusahaan. Ini sering disebut dengan pengembangan pelanggan. Pengembangan pelanggan adalah salah satu metodologi untuk membuat startup atau perusahaan baru. Nah, dari ekstensi pelanggan ini kita dapat melihat dari 4 aspek. Yang pertama, kita harus merasakan dan merespon. Yang kedua itu ada cross-selling dan upselling. Yang ketiga itu optimalkan kualitas layanan. Dan yang keempat, gunakan saluran yang tepat. Nah, dari keempat tadi, yang pertama itu memilih, yang kedua itu memperoleh, yang ketiga itu mempertahankan, dan yang keempat itu memperpanjang. Itu semua aktivitas pemasaran yang terdiri dari CRM tersebut. Selanjutnya itu ada manfaat eCRM. eCRM ini lebih berpengaruh kepada bagaimana cara kita meningkatkan pemasaran atau marketing suatu perusahaan. Manfaat yang pertama itu adalah menargetkan lebih hemat biaya. Mengapa demikian? Karena teknologi memungkinkan lebih bisa meminimalisir biaya daripada yang mungkin dilakukan dengan surat langsung. Contohnya kayak mengirim email, membuat website untuk pelanggan-pelanggan. Yang kedua itu adalah dapat memberikan lebih banyak informasi kepada pelanggan sesuai kebutuhan. Contohnya dalam Shopee. Misalkan kita beli suatu barang di Shopee, terus udah dikirim nih sama penjualnya, terus kita pengen tahu sampai mana sih paket kita ini,
Nah, di pusat bantuan ini yang telah disediakan Shopee, kita bisa tahu sampai mana sih barang yang kita beli ini. Yang ketiga adalah biaya rendah. Menghubungi pelanggan melalui email atau melalui halaman web yang dilihat biayanya lebih murah daripada menggunakan surat fisik seperti yang pertama tadi. Selanjutnya adalah jumlah konsumen yang akan bertambah. Mengapa? Karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Selanjutnya adalah mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah jumlah konsumen yang akan bertambah. Mengapa? Karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Selanjutnya adalah mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang, yaitu melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisa data-data transaksi yang sudah terkumpul. Dan selanjutnya, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah mengurangi risiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan melalui customer history. Fokus pada keunggulan kualitas layanan. Kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap keunggulan kualitas layanan adalah: yang pertama, ada organisasi. Manajemen memiliki komitmen terhadap fokus pelanggan dan menentukan anggaran waktu dan uang untuk perbaikan proses pelanggan. Karyawan memiliki keahlian dan pengalaman menangani pelanggan dengan baik dan bekerja dalam kelompok dengan orang lain yang memiliki kontak dengan pelanggan atau customer. Yang kedua, ada komunikasi. Metode yang paling tepat untuk diterapkan pada setiap pelanggan adalah komunikasi interaktif, menekankan manfaat pelanggan daripada gambar produk. Kontak logistik, yaitu komunikasi dengan pelanggan direncanakan secara baik, tepat waktu, dan tidak meleset. Yang ketiga, ada informasi. Data pelanggan harus relevan, lengkap, dan terkini. Sistem informasi pelanggan luas, efektif, dan mudah digunakan oleh orang awam. Teknologi untuk CRM. Yang pertama, ada Customer Database atau basis data pelanggan. Sebuah sistem tak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM ini. Yang menjadi tulang punggung dari sistem ini adalah database dari customer. Informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek ke depannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order customer, informasi tentang support yang diberikan, request customer, complaint, interview, dan survei yang telah diberikan. Bagi sistem CRM, kesemua hal itu adalah input yang sangat berharga bagi perusahaan. Yang kedua, ada Customer Intelligence atau kecerdasan pelanggan. Customer Intelligence adalah sebuah upaya untuk mengkotak-kotakan customer sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan bantuan software atau manual manusia. Setelah ia dikotak-kotakan, kita akan dengan mudah memasukkan customer itu ke dalam permainan strategi bisnis perusahaan. Contohnya adalah pembagian customer potensial, customer biasa, dan customer tak potensial. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah customer itu cukup puas atau tidak. Yang ketiga, ada Customer Capacity and Competency Development atau pengembangan kapasitas dan kompetensi pelanggan. Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement atau perbaikan terus-menerus yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimaui oleh customer. Sistem yang kompleks memang dibutuhkan untuk mencapai hal ini, tapi bukan hanya itu saja. Praktek langsung jauh lebih powerful untuk mencapai level kepuasan pelanggan yang diinginkan. Kombinasi dari manusia dan teknologi akan menghasilkan salah satu kompetensi inti yang memungkinkan perusahaan terus berada di depan dalam kompetensi CRM. Kesuksesan dalam memilih alat teknologi praktek langsung akan kemudian ditiru oleh perusahaan yang lain ketika kombinasi itu terbukti sukses. Hal ini akan menyebabkan perusahaan kita menjadi market leader dalam CRM.
Kesimpulan, eCRM menerapkan bentuk website untuk memasarkan dan memperkenalkan produk, serta menjalin hubungan dengan pelanggan. CRM merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan yang siap bersaing untuk menuju era globalisasi. Kesuksesan dan kegagalan perusahaan tergantung pada kemampuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggannya. Dan dalam mewujudkan tujuan dan kegiatan CRM, perusahaan dapat menggunakan software-software terkait yang mampu membantu perusahaan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.